semua, welcome back to Yunius Education. Di channel ini kita akan belajar hal edukatif yang datang dari dunia pendidikan. Pada video kali ini, kita akan membahas update tenaga honorer. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke video, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Oke baik, langsung saja mari kita simak penjelasan berikut ini. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2023, berbagai perubahan signifikan terjadi dalam struktur kepegawaian di Indonesia. Salah satu aspek yang menarik perhatian adalah kategorisasi honorer dan batasan-batasan yang diterapkan dalam rekrutmen ASN. ASN tahun 2023 menciptakan sistem baru yang memberikan jaminan bagi honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Namun, masih terdapat misteri di balik kategorisasi honorer yang secara spesifik menentukan siapa saja yang tidak bisa diangkat menjadi ASN. ASN tahun 2023 yang baru saja disahkan diklaim sebagai payung hukum untuk para pegawai Indonesia, termasuk juga honorer. Dalam salah satu pasal UU ASN tahun 2023, honorer akan ditata sebelum akhir Desember tahun 2024. Ini artinya, pemerintah sudah menyiapkan opsi terbaik bagi honorer dengan tidak melakukan PHK massal dan tak membebani keuangan negara. Salah satu opsi yang kerap disebut adalah dengan pengalihan status honorer ke P3K part-time dan full-time. Namun, rupanya tak semua honorer bisa diangkat menjadi P3K begitu saja. Menurut sumber-sumber terpercaya, terdapat kategori-kategori tertentu yang menjadi batasan dalam proses pengangkatan honorer. Kategori ini dirancang untuk memastikan bahwa rekrutmen ASN hanya melibatkan tenaga kerja yang memenuhi standar tertentu. Ini juga sudah sesuai dengan tuntutan dan persyaratan UU ASN tahun 2023. Salah satu kategori yang perlu diperhatikan adalah keberlanjutan kinerja dan kompetensi. Honorer yang tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik dan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya mungkin mendapati dirinya sulit untuk diangkat sebagai ASN. Reformasi birokrasi ini bertujuan untuk menghadirkan ASN yang unggul, berkualitas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, integritas dan rekam jejak juga menjadi faktor penentu. Honorer yang terlibat dalam praktik-praktik tidak etis atau memiliki catatan buruk dalam hal integritas mungkin mendapati pintu rekrutmen ASN tertutup baginya. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas. Keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat juga menjadi fokus dalam kategorisasi honorer. Mereka yang tidak dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pelayanan publik mungkin mendapati proses rekrutmen ASN menjadi lebih sulit. Ini menggarisbawahi pentingnya peran ASN dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kategori-kategori ini, UU ASN tahun 2023 tidak hanya menciptakan landasan hukum untuk pengangkatan honorer menjadi ASN, tetapi juga memastikan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara selektif dan memperhatikan kualitas. Besar harapan bahwa dengan adanya perubahan dalam UU ASN ini, birokrasi Indonesia dapat menjadi lebih responsif, efisien, dan mampu memenuhi tuntutan zaman. Sekian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.